motivasi buat khusus ini buat kami anak-anak muda Papua. Teruslah belajar berbisnis. Yang paling penting memulai. Kegiatan bisnis apapun, kalau kita tidak memulai, pastikan bahwa tidak akan ada hasil. Memulai, kalau gagal, anggap saja itu keberhasilan yang tertunda, dan terus lakukan. Terus lakukan, minta advice atau minta saran, pendapat pada mereka senior-senior yang sudah melakukan kegiatan bisnis. Kepada baik itu kita orang Papua ataupun orang luar Papua yang sudah berhasil dalam kegiatan bisnis. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga nyalakan lonceng agar dapatkan notifikasi info upload terbaru dari kami. Pada hari ini tanggal 17 Desember 2020 kami opening pembukaan toko beras Minda pertama. Hari ini kita mulai dengan memasarkan eceran maupun dalam bentuk karung. Dalam kesempatan yang berbahagia, dikarenakan telah diresmikannya usaha baru agen beras Minda yang berlokasi di Jakarta oleh Hieronymus Hilapok, salah satu pengusaha agen beras putra asli Papua selaku pemilik usaha tersebut. Puji Tuhan bahwa semua persiapan-persiapan sudah kami lakukan terkait dengan mempersiapkan tempat, pengadaan beras, tetapi yang paling penting pada tanggal 16 kami lakukan pengajian, dilakukan oleh saudara-saudara kami yang muslim, warga sekitar sini kami libatkan, tetapi juga tak lupa kami melakukan misa syukur. Kami mengucap syukur atas semua persiapan yang sudah kami lakukan dan juga mengucap syukur atas usaha-usaha yang akan kami lakukan. Kami minta Tuhan membukakan jalan supaya usaha ini bisa menghasilkan atau bisa berguna, bermanfaat untuk semua pihak, lebih khusus untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Di usaha agen beras Minda yang baru ini juga diharapkan dapat memotivasi atau mendorong putra-putri Papua dalam berkarya di berbagai bisnis. Salah satunya dengan berwirausaha, karena dengan berwirausaha juga kedepannya dapat menjamin kehidupan kita kelak dan juga bisa memotivasi anak-anak muda Papua lainnya untuk berwirausaha. Kita orang Papua pada umumnya tidak diajarkan berbisnis. Kita secara budaya biasa mengambil makanan yang kita tanam atau yang tersedia di hutan. Jadi memang dari sisi bisnis itu kita lemah. Tapi itu cerita zaman dulu. Kehidupan sekarang, siapa yang tidak berusaha itu tidak dapat peluang, karena peluang ini diciptakan atau disediakan oleh Tuhan setiap manusia sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan bisnis, yaitu buka toko beras. Saya jual baik itu eceran maupun dalam karung atau paket-paket tertentu yang atau secara grosir distribusikan kepada penjual-penjual beras yang lebih kecil ataupun pihak lain yang membutuhkan, misalnya kerjasama dengan pemerintah atau dengan perhimpunan restoran dan hotel atau pihak lain yang membutuhkan beras. Untuk pengadaan beras ini, pertama ini kami ambil dari Tegal, Jawa Tengah, dengan stok pertama 10 ton. Kami coba jual ini, kemudian kami akan juga lihat perbandingan beras dari daerah yang lain, Jawa Tengah, di Sragen, di Kulon Progo, atau tempat lain yang menurut kami kualitas beras itu bisa kami jual. Karena kami juga punya tagline menjual mutu. Kami coba menjual beras yang bermutu sehingga juga memberi kepuasan kepada publik. Kami coba dengan 10 ton pertama dari Sragen. Kami juga sedang menjajaki untuk menjual beras dari Papua, yaitu dari Kabupaten Merauke, yang laporan dari teman-teman di sana produksi berlimpah, tetapi kesulitan tempat menjualnya. Kami harap melalui tol laut yang menjadi program pemerintah bisa mendistribusikan beras itu sampai ke Pulau Jawa, entah ke Jakarta atau Surabaya,
Sehingga saya juga sebagai orang Papua yang melakukan kegiatan bisnis jual beli beras bisa juga terlibat di dalamnya. Saya bisa ikut menjual beras yang berasal dari Papua atau dari Merauke. Selain itu, rencana-rencana ke depan, saya punya ruko dengan 2 pintu, 2 lantai. Saya akan rencana untuk pengembangan bisnis lain. Di depan lantai pertama itu akan ada ayam bakar spesial, tapi nanti kami akan mulai sekitar awal Januari. Kemudian kami akan juga sandingkan jual beras dengan telur. Kemudian juga di lantai 2 ini ada 2 ruangan. Kami akan memulai dengan kegiatan bisnis batik Papua. Sekaligus di situ ada penjahitnya, ada tim kreatornya, mereka akan merencanakan atau mendesain baju-baju batik Papua. Ataupun juga kita coba masuk batik-batik klasik, tidak hanya Papua, tapi kita coba masuk ke batik tradisional daerah-daerah yang lain. Ya, harapannya mendapat dukungan juga dari pihak-pihak lain yang sudah berpengalaman, atau juga teman-teman yang ingin melakukan kegiatan bisnis seperti ini atau sedang melakukan. Kita bisa berdiskusi, kita bisa jalan bersama untuk melakukan kegiatan bisnis ini. Oleh karena itu, dengan diresmikannya usaha baru agen beras Minda milik Hieronymus Hilapok tersebut, diharapkan ke depannya dapat memotivasi putra-putri Papua untuk memberanikan diri untuk berwirausaha dan bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Pada kesempatan ini juga saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi sehingga hari ini kami bisa melakukan opening pembukaan toko beras Minda. Khusus terima kasih kami ucapkan kepada kakak Dr. Peter L. yang sempatkan diri hadir datang memberi motivasi di toko beras kami. Juga rekan saya, pengusaha sukses di Tangerang Selatan, Bapak Hartono, yang juga datang memberi motivasi di toko beras kami. Tak lupa juga Bapak Alex Ik, Ketua Lembaga Transformasi Papua, yang juga datang ke toko kami memberikan motivasi dan mendorong semangat kepada kami orang Papua yang ingin maju dan berkembang. Kami percaya bahwa niat baik Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati oleh Tuhan.